sekaligus meminta pendapat Buya. Saya istri kedua dari suami saya dan kami menikah secara siri, tapi istri pertama tidak setuju dan marah besar setelah mengetahui. Dan istri pertama tidak setuju dan marah besar. Marah besar setelah mengetahui jika kami sudah menikah secara siri. Istri pertama bilang ke suami saya kalau beliau mau pergi bersama ke rumah asalnya. Mau pergi ke rumah asalnya. Dalam artian mau pisah ranjang. Saya tidak tahu Buya, saya harus bagaimana. Di sisi lain Allah telah menjodohkan saya dengan suami saya dan saya tidak bisa menolak hal tersebut, dan saya juga tidak pernah menggoda suami saya sebelum menikah. Saya tidak ingin mengganggu rumah tangga orang lain, tapi kenyataannya Allah datangkan suami untuk saya. Saya ingin bertanya, apakah saya dosa besar Buya jika saya membuat rumah tangga suami saya dan istri pertama retak gara-gara saya? Dan apa saran Buya untuk saya? Mohon jawabannya Buya, terima kasih. baik, saya akan cermati satu kalimat dulu yang dari itulah nanti akan jadi musibah. Apa itu bahasanya Pak? Saya sudah dikirim oleh Allah jodoh, saya tidak bisa menolak. Bukan, kau sudah senang dulu tuh bahasa menolak, jangan bahasa menolak. Masalah perjodohan kita bisa memilih, jadi kan begitu ya, kita bisa memilih. Jadi jangan pakai oh ini kan memang itu kan sudah jodoh saya tidak bisa menolak. Memang dipaksa oleh Allah bagaimana? Semuanya kita di bawah kuasaan Allah, nggak boleh kita. Tapi Allah berikan kita iradah, kemauan, akal untuk memikirkan. Baik, sekarang bukan masalah itu, bahasanya sudah begini. Saya ingin menikah dengan dia. Saya anggap saja saya dilamar seorang laki-laki, kemudian saya terima dan saya menikah dengan dia. Nggak usah pakai bahasa saya tidak bisa menolak. Memang dipaksa pakai pistol bagaimana suamimu ya. Jadi kadang-kadang ini dari itu justru saya tahu bahasanya mungkin Anda telah mengejar dia dan sebagainya. Ini biar diingatkan kita perlu insaf saja. Baik, kemudian ya kalau kami menghimbau, ya himbauan ya kalau menikah itu ya tentunya adalah dengan dasar gambaran yang jelas di masa depan pernikahan. Di saat engkau menjadi istri kedua itu sudah ada resiko-resiko yang harus Anda temui. Artinya harus ada persiapan di sana. Harus ada persiapan menuju sana, ada ilmunya, dan Islam memperkenankan. Tapi makanya dari itu, biarpun memperkenankan, kaum pria bukan seenaknya lah ya, jangan dicoreng menikah dengan poligami dengan perilaku kaum pria yang seenaknya, tidak ada tanggung jawab, semuanya sendiri dan sebagainya. Oh nah, itu haram. Harus ada tanggung jawab seorang suami, tapi sisi lain seorang istri nggak boleh mengingkari masalah yang demikian itu. Baik, terus dia menikah dengan wanita tersebut. Nah ini ada ilmu sendiri kalau Anda menjadi istri kedua. Mau tidak mau engkau telah membuat sakit hati. Tapi ini sakit hati wajar, kecemburuan istri yang pertama. Maka bagi istri yang kedua dia harus punya bekal yang kuat. Jadi nanti kalau seandainya ada yang punya pengalaman semacam ini, kalau Anda istri kedua datang kepada kami, nanti saya kasih ilmu bagaimana menjalani hidup biar jangan sampai terjadi berantakan dalam rumah tangga. Kalau ternyata Anda istri yang kedua, maka pun ada ilmunya khusus. Sebab retak bukan pilihan, bermusuhan bukan pilihan. Tapi yang masih suaminya, istri yang punya satu, Anda jaga yang benar. Jangan sering HP-an terus, jangan sering sibuk terus. Setiap pun datang suaminya nggak pernah diperhatikan, akhirnya setelah suaminya nikah lagi baru ribut. Salahmu dewe. Yang benar jadi kadang-kadang seorang istri begitu cuek, suaminya nggak diperhatikan, suaminya ini giliran suaminya menikah lagi baru pusing. Artinya apa? Jaga suami dengan benar, muliakan dengan benar karena Allah. Karena Allah, kalau karena Allah dapat pahala tentu. Saya sudah benar Buya, tapi masih nikah lagi suami saya. Kan gitu, gimana itu? Ya. Sudahlah, apa yang kau lakukan dapat pahala dari Allah. Baru setelah suami menikah lagi, sekarang kita tata bagaimana. Apakah harus meninggalkan? Ntar dulu. Kan ada perceraian jangan mudah. Yang jelas begini, ada orang yang sudah waktunya
Jangan sampai namanya menikah dua itu jadi bahan obrolan. Suami itu dikit-dikit ngomong sama istrinya, gimana saya nikah lagi ya, nikah lagi ya. Setiap ketemu istrinya ngomong gitu. Istrinya juga begitu, awas ya bang, jangan nikah lagi ya bang. Dikit-dikit tuh ngapain begitu? Biasa saja lah hidup. Tidak pakai ancaman-ancaman begitu. Ini kadang-kadang berlebihan. Istri itu kalau sore-sore, awas ya bang, jangan nikah lagi ya. Mas bang, kayak masih kasih tahu, bang, awas jangan nikah dengan dia loh. Akhirnya nggak oleh jadi noleh. Siapa sih dia tuh? Ini istri berlebihan itu yang salah. Jadi tutup, pegangi suamimu dengan serius. Dan wahai para suami, hati-hati, jaga pandanganmu agar tidak jelalatan kemana-mana. Kemudian juga setelah itu, kalau ternyata harus menikah lagi, ingat, poligami ada di dalam syariat Nabi Muhammad, tapi bukan untuk main-main, harus ada tujuan yang jelas. Kemudian dia merasa bahasanya, lalu istri pertama ingin meninggalkan suaminya, itu adalah urusan dia. Babnya, wahai para istri, tidak semudah itu. Jangan gampang engkau meninggalkan suamimu, pikir panjang ke depan. Tapi bagi sang istri yang pertama, awas, siapapun kalau suami, jangan menyuruh suamimu mencerai istri yang pertama. Jangan mengajari yang jelek. Bahkan kalau engkau ingin berhasil, sederhana ini, bagi para istri-istri yang sudah terlanjur suaminya menikah lagi, ada ilmu pel berat, tapi itulah kunci. Ambil hati suamimu, bersainglah dengan pasanganmu, jangan kamu kalah. Gara-gara menikah lagi tambah kacau, cemberut setiap hari, ya betul tuh tambah jauh suaminya. Ya, ini bagi yang sudah terlanjur suaminya menikah lagi, maka ada bimbingan, wahai para istri, kalau terlanjur suami menikah lagi, ambil hatinya lagi agar engkau semakin sejuk. Jadi yang sempurna, ambil hatinya, rebut hatinya. Artinya merebut hati ya, tingkatkan pengabdianmu dan sebagainya. Bersainglah engkau dengan dirimu yang dulu, jangan bersaing dengan yang muda, kamu kalah pasti. Bersaing dengan dirimu sendiri, pelayananmu semuanya. Ini pendidikan, sampai hatimu merasa tenang. Nanti kamu bersaing dengan dirimu, pengabdian, rebut hatinya. Jadi kamu jangan sampai kalah. Jadikan suamimu sangat mencintaimu. Sama istri kedua pun juga sama, berusaha bagaimana suamimu sangat mencintaimu, karena sudah terlanjur nih, bukan keretakan. Keretakan ada anak di bawahnya. Coba jangan sampai aja memilih keretakan, kita perlu berpikir sedikit. Tapi pahit, Bu ya, pahit. Makanya agar tidak pahit, rebut hati suamimu, sempurnakan, ambil, rebutan. Kalau memang madumu itu baik, dia akan semakin baik dalam hidupmu. Tapi kalau tidak baik, akan dibuang sama suamimu. Kalau engkau benar di saat engkau merebut hati suamimu. Dalam bahasa sederhana begini, jika engkau ingin merebut hati suamimu, maka wahai istri pertama, ingin mengambil hati suamimu, habisin hati suamimu, baik-baiklah engkau dengan istri keduanya, maka ketahuilah suamimu akan jatuh cinta habis kepadamu nanti. Berat Bu ya itu, berat Bu ya, berat ya, berat. Ini tenang aja, ini pendidikan seperti itu. Kenapa? Suamimu kalau memang istri kedua itu adalah gak ada baik, kamu yang akan terus melambung, menyala-nyala. Bisa saja dibuang setelah itu karena dia tidak baik. Tapi yang repot adalah malah nyerah dia, tambah nggak bener, kerjaannya marah dan sebagainya. Mana kelebihanmu nanti? Ada 5 anak di bawahnya. Jadi kalau sudah ada kejadian begini, kami tidak menginginkan ada perceraian. Ada anak di bawahnya. Pahit Bu ya, kayaknya Bu ya tidak adil. Oh adil, para suami jangan macam-macam nikah lagi. Ini adil, saya kasih tahu. Nah, ini jangan, ini kasih nasihat yang